Tentu saja prioritas utama kita 5 tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia, sehingga semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara rame-rame sehingga memunculkan sebuah daya saing, memunculkan sebuah competitiveness index yang meloncat lebih baik. Akan dilakukan dengan cara cepat lewat Omnibus Law. 24 undang-undang nanti semuanya akan dilakukan revisi lewat Omnibus Law. Hal-hal yang ruwet, yang ribet disederhanakan. Pernyataan sikap bersama Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan HRS Center tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau sekarang ada yang menolak, saya juga nggak tahu apa yang ditolak karena saya pun belum membaca substansinya. Jadi jangan sampai terpengaruh atau kemudian emosional, nanti kita akan sosialisasikan. Partai-partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Kabar Harian mengabarkan. GNPF Ulama, FPI, PA212 dan HRS Center tuntut parpol pendukung Undang-Undang Cipta Kerja membubarkan diri. Sejumlah ormas Islam yaitu FPI, GNPF Ulama, PA212 dan HRS Center tegas menyuarakan dukungan terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI Senin 5 Oktober. Keberadaan regulasi ini dinilai akan memperkuat cengkraman oligarki asing dan asing di Indonesia yang ujung-ujungnya merugikan rakyat. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal atau buruh. Demikian kata Ketua Umum GNPF Ulama Ustadz Yusuf Muhammad Martak dalam keterangan resminya. Ditambahkan, perkembangan politik hukum semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan atau welfare state dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Menurutnya, rezim saat ini juga dinilai lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat Cina dengan tetap mendatangkan TKA yang berpaham komunis. Tetap menggelar pilkada di tengah ancaman pandemi COVID-19 demi politik dinasti. Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi masih terus berlangsung. Demikian kata Ketua PA212, Slamet Ma'arif. Seiring dengan itu, rezim mengajukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang kini telah disahkan menjadi undang-undang. Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang zolim yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat telah dikorbankan, masa depan, keutuhan, dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Mereka juga mendesak agar semua pendemo yang ditahan agar dilepaskan. Berikut ini pernyataan sikap selengkapnya. Pertama, mendukung aksi buruh, mahasiswa, dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. Kedua, menasihati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezoliman terhadap rakyat sendiri. Ketiga, segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Keempat, mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini. Kelima, mendesak segera dikeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Keenam, menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.
Yang ketujuh, menuntut partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Kiai Haji Sobri Lubis, Ketua Umum FPI, Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif, Direktur HRS Center Abdul Syar Ramadan, dan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. FPI ke pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja coba memanjakan asing dan asing. Sejumlah organisasi masyarakat atau ormas yang terdiri atas FPI, GNPF Ulama, PA 212, dan HRS Center pada Jumat 9 Oktober menerbitkan surat pernyataan sikap bersama menanggapi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin 5 Oktober lalu. Di dalamnya, kelompok ormas gabungan yang dipimpin oleh FPI secara tegas menolak hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Pernyataan sikap bersama itu ditandatangani langsung oleh para ketua umum dan juga Imam Besar FPI Muhammad Rizik Syihab. Kelompok gabungan tersebut dalam pernyataan yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dianggap semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Buka 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rezim, lanjut pernyataan itu, lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat Cina dengan tetap mendatangkan TKA dari negeri Partai Komunis itu. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengutamakan oligarki ekonomi asing dan asing, sehingga tidak berpihak pada tenaga kerja lokal. Kebijakan pemerintah juga dinilai menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan atau welfare state dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal atau buruh. Demikian kata Ketua Umum GNPF Ulama Ustadz Yusuf Muhammad Martak dalam keterangan resminya. Ditambahkan, perkembangan politik hukum semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Buka 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan atau welfare state dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Ketiga, segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Keempat, mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini. Kelima, mendesak segera dikeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Keenam, menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang ketujuh, menuntut partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi masih terus berlangsung. Demikian kata Ketua PA 212, Slamet Ma'arif. Seiring dengan itu, rezim mengajukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang kini telah disahkan menjadi undang-undang. Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang zalim yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat telah dikorbankan, masa depan, keutuhan, dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Mereka juga mendesak agar semua pendemo yang ditahan agar dilepaskan. Berikut ini pernyataan sikap selengkapnya. Pertama, mendukung aksi buruh, mahasiswa, dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. Kedua, menasihati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyat sendiri.